Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Pertanyaan yang ada di pikiran aku yang sering mengganggu, apakah itu? Apakah umur panjang itu suatu ide bagus? Dengan kata lain, umur panjang itu berkat atau kutukan? Ada yang mengatakan berkat, dan bla bla bla. Yang aku lihat kenyataan di lapangan, banyak hal atau berita yang menyedihkan tentang umur panjang ini. Ternyata banyak sekali orang yang umurnya semakin panjang di Singapura atau di Taiwan, Hong Kong, Jepang, hidup lama, umur panjang namun mati sendirian. Ini cukup menyedihkan. Ternyata di banyak sekali apartemen bisa ditemukan orang tua yang tidak lagi dikunjungi oleh anak-anaknya. Ini bukan hanya fenomena di Singapura, tetapi juga fenomena di banyak negara termasuk di sejumlah negara di Eropa dan juga di Jepang. Di Jepang ada relawan yang bekerja mengumpulkan jenazah dari orang-orang tua dari rumah ke rumah yang tidak dikunjungi oleh anak-anaknya, bahkan seringkali relawan ini kesulitan untuk menemukannya. Dan hanya mencium ada bau-bau tertentu. Sorry, suara aku masih belum pulih. Jadi aku memakai Google untuk membacakan cerita aku ini. Ini maksudnya begini ya. Di Jepang banyak orang-orang tua yang tinggal sendirian di apartemen atau di rumah ya. Eh, Mereka dulunya dengan suami istri begitu, tapi suaminya meninggal atau istrinya meninggal, akhirnya dia tinggal sendirian. Dan anaknya juga jarang mengunjungi mereka. Walaupun ada pekerja sosial yang sering keliling mengecek mereka itu ya, tapi juga masih kebobolan. Banyak orang yang tiba-tiba meninggal di apartemennya tanpa diketahui. Bagaimana orang-orang ini bisa mengetahui, petugas ini bisa mengetahui? Kadang sewaktu dia keliling ke apartemen ini, dia mencium satu bau yang kurang nyaman begitu. Jadi kalau dia mencium sesuatu itu ya, lalu diketok pintunya, kalau tidak ada orang yang menjawabnya, lalu mereka dipaksa untuk membuka pintunya. Dan kebanyakan kalau sudah bau begitu ya sudah terlambat. Memang orangnya sudah meninggal beberapa hari di dalam apartemen itu, maka itu menimbulkan bau yang lain gitu. Eee, Ya banyak yang seperti itu di Jepang. Orang, tua kadang-kadang meninggal sendirian, ya tinggal sendirian terus mati sendirian juga, karena anaknya nggak pernah mengunjungi mereka. Ini salah siapa ya? Di dunia modern ini kadang anak kita juga sibuk harus bekerja dari pagi sampai malam. Apalagi seperti di Tokyo ya, tekanannya pressure-nya itu terlalu tinggi sekali. Mereka harus lembur, harus kerja ini, itu akhirnya tidak mempunyai waktu untuk menjenguk orang tuanya. Ya akhirnya dunia kita ini semakin seperti inilah jadinya. Yang tua, orang tua memang tidak menggantungkan dirinya ke anak-anak mereka ya di dunia maju ini. Mereka mempunyai uang sendiri untuk hidup mereka sendiri gitu. Tapi, efeknya ya seperti ini, eee, tidak ada keluarga yang berkunjung menjenguk orang tuanya. Nah itu semuanya ada plus minusnya ya. Di Indonesia memang tidak ada sistem pensiun, mereka menjagakan agar anaknya nanti memberi pensiun ke orang tuanya. Nah, itu juga tidak ada salahnya ya, karena sudah ratusan tahun seperti itu. Nah, tapi untungnya, apa ya, ikatan kekeluargaan itu dekat. Jadi anak mereka tinggal dengan anaknya, jadi tidak pernah hidup sendirian. Di dunia maju, mereka mempunyai uang untuk pensiun, tapi tidak ada orang yang anaknya jarang menjenguk mereka. Nah, ini ada satu cerita lagi dari Jepang. Di Jepang ada gunung yang namanya Hokigahara. Semoga aku mengucapkannya benar ya. Coba kalian cari sendiri di Google, ceritanya sangat menarik. Gunung ini terkenal sangat angker sekali karena banyak orang yang mati di sana di gunung itu. Entah itu ingin mati di sana atau bagaimana ya. Misalkan ada orang yang sakit sudah tidak bisa disembuhkan lagi.
orang Jepang camping ke sana. Jadi dia ingin mati sendiri tanpa diganggu begitu. Kira-kira seperti itu. Dan juga banyak orang anak-anak muda yang ingin mati sendiri, entah dengan jalan apa, jalan bunuh diri atau pakai obat, saya sendiri kurang tahu ya. Tapi yang jelas banyak orang Jepang yang ingin mati di gunung ini. Nah, itulah. Maka itu gunung ini terkenal angkernya. Banyak sekali cerita-cerita yang serem-serem lah. Kalian Google aja, cari tentang gunung ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Aku biarkan Google untuk meneruskan membacakan cerita ini. Terima kasih kalian sudah menemani aku malam hari ini. Nanti kalau nggak sempat ketemu, selamat tahun baru. Bahkan ada orang tua yang sengaja kemudian mengasingkan diri pergi ke Gunung Hoki-Kahara dan kemudian menghilang di gunung dan mereka mengakhiri hidupnya di sana. Apakah umur panjang itu suatu ide yang bagus? Inilah banyak pertanyaan dari kita semua. Tentu saja kita menginginkan umur panjang, sehat, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Dengan umur panjang kita bisa banyak berkarya, kita bisa banyak berkontribusi dan bisa melihat anak cucu kita ke depannya. Tetapi di lain pihak juga kita ketahui bahwa umur panjang itu ternyata mahal biayanya. Kita harus membeli anti-aging. Waduh, semakin hari semakin banyak. Biaya kesehatan semakin mahal dan tentu saja kita menyaksikan anak-anak kita. Cucu kita ternyata sudah asik dengan dunia mereka sendiri. Mereka asik dengan alat-alat elektronik mereka seperti HP, iPad. Mereka asik dengan kehidupan mereka sendiri sehingga lupa menjenguk orang tua mereka. Dan akhirnya, banyak orang tua yang hidup kesepian. Inilah fenomena yang disebut sebagai umur panjang tapi mati kesepian, living long but dying alone. Mudah-mudahan kita bisa memikirkannya dari sejak dini, sejak hari ini. Jangan sampai orang-orang tua kita mati dalam kesendirian dan hidup dalam kesepian. Hidup umur panjang memang suatu anugerah, tetapi juga tidak menjadi beban bagi kehidupan. Selamat Tahun Baru 2025. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan, bisa mempunyai uang yang cukup untuk hidup di hari tua nanti, dan tidak merepotkan anak cucu kita. Happy New Year 2025. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.